Ketemu lagi guys dengan saya. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara mengisi bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas biasanya dipakai untuk memetakan bisnis, berguna bagi kalian yang sedang mau mencari usaha atau menjalankan usaha. Tool ini bisa dipakai untuk membreakdown atau memetakan kebutuhan-kebutuhan dari bisnis itu sendiri. Atau bagi kalian yang sudah punya bisnisnya sudah jalan, bisnis model kanvas bisa dipakai untuk merencanakan ulang atau memetakan ulang bisnis yang sedang kalian jalankan dan nantinya bisa disusun ke dalam bisnis plan. Beberapa alat yang perlu kalian persiapkan guys untuk mengisi bisnis kanvas, tentunya kalian bisa menyiapkan kanvas bisnis seperti ini. Kalian bisa mendapatkannya dengan mendownload di strategizer.com. Kalian bisa mendownload di sana. Terus yang kedua, kalian juga bisa menyiapkan ini namanya post-it, kertas post-it seperti ini. Berikutnya kalian bisa juga menyediakan ballpoint untuk menulis, dan terakhir bisa menyediakan selotip yang kertas. Nah, sebelum kita mulai mengisi bisnis kanvas, yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah menempel bisnis kanvas ini di dinding atau di papan tulis seperti ini. Setelah bisnis model kanvas siap, langkah pertama yang bisa kalian kerjakan adalah mengisi kolom panggilan atas sendiri. Di sini ada design for atau bisnis model kanvas ini didesain untuk bisnis apa. Saya contohkan bisnis model kanvas ini didesain untuk bisnis tempat bikin kaos misalnya. Oke, kita tempel. Setelah itu ada kolom sampingnya didesain oleh, atau bisnis model kanvas ini didesain oleh siapa. Kalau kalian yang mendesain, maka tuliskan nama kalian di sini. Kalau berikutnya ada tanggal kapan bisnis model kanvas ini diisi atau didesain. Terakhir di kolom ini ada versi. Nah, bisnis model kanvas ini waktu desain adalah versi keberapa. Nah, setelah selesai, setelah menulis di atas sudah selesai diisi, maka langkah berikutnya adalah mengisi blok-blok yang ada di bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini mempunyai 9 blok, yang diantaranya ada customer segment, ada customer relationship, ada channel, ada revenue stream, ada value proposition, ada key activity, ada key resource, ada key partner, dan terakhir ada key structure. Nah, langkah pertama kita bisa mengisi di blok customer segment. Customer segment ini penjelasannya seperti ini. Kita tadi punya bisnis tempat bikin kaos. Nah, tempat bikin kaos ini kira-kira pasar yang akan kita raih, tempat bikin kaos ini akan kita tawarkan kepada siapa. Nah, kalau tempat bikin kaos misalnya customer segmentnya yang pertama adalah mahasiswa misalnya. Terus yang kedua misalnya punya customer segment komunitas. Yang ketiga misalnya punya segmen pasar atau oleh-oleh kaos khas daerah misalnya. Saya contohkan cuma ada 3 customer segment. Nah, fungsinya di customer segment ini kita mengetahui siapa calon pelanggan kita, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana karakternya mereka, kebutuhan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi ketika kita punya data apa yang mereka butuhkan, karakternya mereka seperti apa, maka kita akan dengan mudah mempersiapkan produk seperti apa yang nantinya akan kita tawarkan ke mereka. Langkah kedua, kalian bisa mengisi blok value proposition. Value proposition ini kalau bahasa Indonesianya bisa diibaratkan dengan nilai tambah dari produk. Intinya adalah di luar sana tentunya ada banyak sekali bisnis yang sama dengan bisnis tempat bikin kaos. Oleh karena itu, bagaimana agar produk ini, agar bisnis ini menjadi pilihan calon konsumen yang pengen kita sasar tadi, agar mereka lebih memilih ke kita dibandingkan bisnis yang lain di luar sana. Nah,
Kalau di tempat bikin kaos ini misalnya nilai lebihnya adalah yang pertama, produknya berkualitas. Kemudian kedua adalah harga yang kalian tawarkan lebih murah dibandingkan tempat yang lain misalnya. Terus misalnya kelebihan tempat bikin kaos ini ada lagi gratis desain misalnya bagi calon-calon konsumen yang tidak bisa mendesain kaos. Jika kalian punya kelebihan-kelebihan produk yang pengen kalian tawarkan ke calon konsumen yang lainnya, silakan dituliskan lagi. Langkah berikutnya kita akan mengisi blog channel. Channel ini kalau saya bahasa Indonesia kan seperti strategi pemasaran. Intinya di channel adalah bagaimana si produk ini bisa diketahui oleh konsumen, konsumen bisa tahu, akhirnya tertarik dan akhirnya membeli. Misalnya dengan sistem online, mengelola media sosial misalnya. Channel kedua misalnya bisa dengan membuat website. Channel ketiga karena ini basis ada mahasiswa, ada komunitas, mungkin kalian juga bisa mengelola strategi offline-nya dengan bikin brosur atau bikin stiker atau bikin kartu nama di situ. Setelah kita punya strategi pemasaran, punya produk, punya konsumen, biasanya nih pelanggan itu kalau sudah beli pertama kali ada kalanya dia tidak mau balik lagi. Nah, kita akan bicara bagaimana strateginya agar si konsumen tadi yang membeli pertama kali bisa balik lagi ke kita, bisa menjadi pelanggan yang loyal kita. Maka strategi apa yang perlu kita kasih ke mereka, layanan apa yang perlu kita kasih ke mereka agar konsumen jadi pelanggan tempat bikin kaos atau bisnis ini. Maka layanan yang diberikan adalah pembelian tertentu, misalnya dapat diskon tertentu. Bisa juga di tempat bikin kaos ini dia memberikan layanan, selain diskon memberikan layanan bonus, misalnya pemesanan dalam jumlah sekian maka dapat bonus sekian pieces misalnya. Kuncinya di customer relationship ini adalah yang pertama untuk bagaimana membuat si konsumen menjadi pelanggan yang loyal. Yang kedua adalah bagaimana caranya pelanggan ini yang tadinya mau beli satu bawa baliknya 3 misalnya, meningkatkan jumlah penjualan. Setelah selesai di customer relationship, kalian bisa mengisi blog berikutnya yaitu revenue stream. Revenue stream ini adalah dari mana saja nanti bisnis tempat bikin kaos ini akan dapat uang. Tentu saja kalau kita bicara tempat bikin kaos, yang pertama akan menghasilkan uang dari jualan jasanya, jualan tempat bikin kaosnya. Di bisnis tempat bikin kaos bisa juga dia dapat uang dari jual kaos yang sengaja dia produk misalnya. Kalian juga bisa menjual jasa atau tempat kursus bagaimana memulai bisnis kaos misalnya. Misalnya kalian masih punya alternatif beberapa pendapatan yang nantinya menjadi sumber uang bagi bisnis kalian bisa menambahkannya di sini. Intinya adalah dari mana saja bisnis ini bisa mendapatkan uang. Lalu berikutnya adalah blok key activity. Aktivitas apa saja yang perlu dikerjakan agar bisnis ini jalan? Yang pertama tentu saja ada pemasaran. Terus misalnya aktivitas yang kedua di tempat bikin kaos ini adalah produksi. Blok berikutnya adalah blok key resource. Key resource ini adalah sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Misalnya untuk menjalankan tempat bikin kaos ini itu sumber daya SDM.
butuh yang namanya peralatan. Di peralatan ini kalian juga bisa membreakdown, misalnya butuh peralatan mesin jahit, alat sablon, alat cutting, dan berbagai macam peralatan yang lainnya. Selain peralatan, sumber daya utama yang dibutuhkan lagi adalah tempat misalnya. Dan terakhir, selain butuh tempat, tentunya juga butuh modal kerja. Oke, setelah selesai di blog resource, kita bisa pindah ke blog partner. Partner ini kalau bahasa Indonesia adalah partner utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini adalah siapa saja. Misalnya kalau ini bisnis kaos, maka partner utama yang dibutuhkan adalah supplier bahan baku. Supplier bahan baku ini bisa toko kain misalnya, toko cat misalnya, dan lain-lainnya. Intinya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi kaos. Selain supplier bahan baku, butuh lagi supplier alat. Butuh partner penyedia jasa pembuatan website misalnya. Dan partner-partner yang lain yang mendukung agar jalannya bisnis ini bisa lancar. Kalian bisa menuliskan lagi di sini. Oke, blok terakhir yang perlu diisi adalah cost structure. Cost structure ini kalau bahasa Indonesianya adalah struktur biaya. Pos-pos mana saja yang mengeluarkan kira-kira yang membutuhkan biaya untuk menjalankan bisnis ini. Intinya adalah untuk menjalankan bisnis ini, maka pos-pos mana saja yang memerlukan biaya. Contohnya adalah gaji SDM misalnya, investasi alat misalnya. Selain itu butuh untuk belanja bahan misalnya. Butuh lagi untuk biaya pemasaran. Butuh lagi biaya operasional misalnya. Dan biaya-biaya yang lain yang mungkin masih dibutuhkan oleh bisnis yang nantinya akan kalian jalankan. Kalian bisa mendapatkannya di sini. Oke, demikian guys cara mudah bagaimana mengisi bisnis model kanvas. Video ini cukup singkat, semoga tidak mengurangi esensi dari bisnis model kanvas itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk like dan komen di video ini, dan jangan lupa pula subscribe channel saya. Saya Imam Safi, branding spesialis.